Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi GCI atau IHSG setelah swing rebound-nya yang lumayan besar nih di bulan Mei, dan setelah masuknya beberapa saham dalam Morgan Stanley Composite Index. Di video ini kita akan mencoba melihat GCI IHSG dari technical analysis dan review analisa tanggal 13 Mei dan hasilnya pada tanggal 31 Mei. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target dropnya IHSG secara teknikal. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. GCI, MSCI, midweek review. Saya tetap pada pandangan saya koreksi akan berlanjut. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa ini adalah target drop saya untuk IHSG, yaitu berada pada level 6.489 sampai bottomnya itu terakhir di 6.217. Ya, ini adalah target bottom yang saya buat diestimasikan ya, ini pada range yang tadi saya sebutkan 6.489 dan 6.217. Koreksi IHSG yang terbatas menurut analisa saya dikarenakan penyesuaian imbal hasil atas kenaikan 7 days reverse repo. Memang sampai sekarang belum dinaikkan 7 days reverse repo, tapi saya proyeksikan tidak lama lagi BI akan menaikkan suku bunganya. Kenapa bottomnya IHSG itu hanya sekitar 10-15% dari upside-nya di level 7.280-an? Karena saya melihat proyeksi PDB yang masih meningkat untuk tahun 2022, yaitu berada pada 5,4%. Itu versi IMF dan 5,3% versi BI. Target bottom ini saya buat pada judul IHSG GCI Sell in May and Go Away yang saya rilis pada awal bulan April. Jadi tepat 1 bulan sebelum IHSG mengalami koreksi ya teman-teman. Nanti linknya saya akan berikan di atas. Oke. Ya, saya akan bahas mengenai MSCI yang semi-annual index review. Ingat, catat tanggalnya waktu itu saya sebut, tanggalnya terakhir harus dimasukin saham-sahamnya adalah pada tanggal 31 Mei, di mana efektif date-nya adalah pada tanggal 1 Juni. Nah, beberapa yang masuk adalah ADMR, AMRT, dan INCO. Ya, mereka masuk ke dalam Global Standard Index List. Kemudian ada MSCI Small Cap Index, yang saya bahas adalah BBB, BRMS, MTDL, dan juga saya highlight ESA. Tetapi ESA tidak saya bahas karena ESA itu sudah cukup tinggi. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwa kenapa ESA nggak saya bahas, karena meski masuk ke Morgan Stanley Composite Index, tetapi ESA mengalami penurunan. Ya. Jadi mari kita lihat review saya yang saya jagokan waktu itu adalah BBB, BRMS, dan MTDL. Oke, mari kita lanjut, kita lihat reviewnya. Jadi what next nih? Nah, pertanyaannya jadi kalau telat baru masuknya, karena hype-nya pasti pada positif nih, IHSG kuat dan segala macam, atau udah masuk tapi belum sempat take profit, lalu bagaimana? Mari kita lihat. Ini pokok bahasan kita di video kali ini adalah mereview video tanggal 13 Mei yang isinya ada IHSG, UNVR, BRMS, MTDL, BBB, dan juga ASA sebagai bonus, saham bonus yang akan direview. Oke, IHSG GCI. Video ini saya buat sekitar pada tanggal 13 Mei. Ya, nanti linknya juga saya akan kasih ke teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Pada level ini saat itu saya proyeksikan IHSG akan mengalami rebound. Nih, levelnya waktu itu saya berikan di 6.528, IHSG akan mengalami rebound. Dan teman-teman bisa melihat setelah terkena level 6.528 sedikit ditembus, kemudian IHSG rebound. Kemudian apakah kekuatan rebound IHSG bisa terus lanjut? Mari kita lihat chart berikut. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya buat pattern Elliott Wave-nya. Ini adalah gelombang ke-1, ini gelombang kedua, ini gelombang ketiga, dan ini gelombang keempatnya IHSG.
IHSG memasuki fase gelombang ke-4A. 4A ya teman-teman. Dan kebetulan terkena resist line nih. Saya gambarkan resist line-nya. Nah, volume IHSG naik karena beberapa saham masuk ke dalam Morgan Stanley Composite Index. Dan IHSG berada pada wave 4A. Definisi wave 4A adalah biasanya akan terbentuk wave 4A itu seperti ini. Ini 4A, kemudian dia akan ngebuat wave 4B, dan mungkin dia akan ngebentuk wave 4C. Jadi 4B ini akan turun, kemudian wave 4C akan naik, kemudian dia baru akan lanjut ke wave 5. Nah, ini targetnya IHSG nih, teman-teman. Bottomnya yang saya sudah kasih ada di level 6.400-an sampai dengan 6.200. Jadi, ya hati-hati karena IHSG sudah terkena resist trend line. Dan memang MACD sudah golden cross nih, kalau teman-teman lihat MACD-nya sudah melakukan golden cross, tetapi golden cross-nya ada di areal negatif. Nah, ini areal negatif ya. Ini areal positif di atas garis MACD Forest. Ini negatif dan ini positif. Jadi kalau di atas garis MACD line Forest, maka ini areal positif dan di bawahnya ada areal negatif. Kecenderungannya golden cross yang terjadi di areal negatif, dia akan melakukan dead cross kembali. Itu kecenderungan dari technical analysis. Dan saya cocokin patternnya bahwa IHSG sekarang berada pada wave 4A. Ini wave 4A. Wave 4A itu memang wave naik. Bila dari tren turun ya teman-teman. Yang paling penting adalah wave 4A ini tidak boleh melebihi wave ini nih. Wave atasnya nih, wave 2-nya. Dan sampai saat ini memang belum ya, IHSG belum melewati titik teratas dari wave 2. Jadi masih bisa dikonfirmasi bahwa koreksi akan berlanjut kembali. Sebenarnya target saya pertama kemarin pada saya ngebuat video adalah target saya pertama adalah levelnya ada di 6.800 dan di 6.900 nih. Tetapi semuanya tertembus dan lucunya menariknya semuanya berhenti tepat pada resistance line. Nah, jadi teman-teman kira-kira udah paham ya apa yang harus dilakukan. Oke, berikutnya kita akan review. Ini adalah gambar Unilever pada tanggal 13 Mei. Ya. Saya di videonya pada tanggal 13 Mei saya bilang Unilever akan terus naik sampai kira-kira maksimum di level ini, 5.130. Kemudian dia akan melakukan koreksi turunnya. Nah, mari kita nilai bagaimana koreksi turunnya Unilever. Ini adalah gambar Unilever per tanggal 24 Mei ini. Saya gambar pattern seperti ini. Kebetulan ada di dalam WhatsApp group teman-teman saya berikan gambar seperti ini, pattern Unilever. Teman-teman bisa melihat dari target saya di 5.130, Unilever mencapai high-nya di 5.125. Ini tertingginya, kemudian dia ditutup di 5.050. Menarik ya. Bisa dibilang level 5.125 ya, kita bisa anggap sama dengan level 5.130. Kemudian Unilever saya petakan akan melakukan koreksi dan kebetulan kejadian juga. Level koreksinya saya bilang akan ke level 4.640 ya, level 4.640. Ya, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa low Unilever ada di 4.620, kemudian penutupannya ada pada level 4.640. Kemudian saya definisiin bahwa Unilever akan melakukan technical rebound dengan target high-nya di 4.820. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Level Unilever adalah di 4.820 kemarin high-nya. Kemudian dia ditutup di 4.730. Nah, saya estimasikan Unilever akan melanjutkan penurunannya. Ya, ada dua level titiknya, ada di 4.330 atau di level 4.140. Tapi saya optimis Unilever akan kembali ke level 4.140. Ini levelnya Unilever. Ya, teman-teman, ini levelnya Unilever. Jadi dari
technical rebound kemarin, di mana Unilever berhasil close atau tutup di 4.730, Unilever akan kembali melakukan koreksinya ke level 4.330 sampai dengan 4.140 sebelum Unilever melanjutkan kembali tren kenaikannya. Ya, ini ya yang saya share buat teman-teman. Kalau kita kaitkan dengan Elliott Wave, maka ini adalah gelombang ketiganya Unilever. Nah, ini adalah gelombang keempat nih. Ini gelombang keempat A, ini gelombang 4B, dan ini adalah gelombang 4C-nya Unilever. Baru Unilever sehabis itu dia akan tarik ke atas menyelesaikan wave 5-nya yang saya targetkan ada di sekitar 6.500. Nanti teman-teman bisa klik video analisis saya secara fundamental mengenai Unilever. Oke, jadi menarik ya Unilever mengikuti pattern gambar yang saya buat pada tanggal 24 Mei. Nah, teman-teman bisa ngecek sendiri nih mengenai Unilever nih. Nah, kebetulan memang benar-benar ya Unilever mengikuti gambar ya. Menarik sekali ini. Gitu. Oke, kemudian berikutnya kita ngelihat BRMS. Saya sebenarnya mempunyai target BRMS itu, ini target retracement-nya. Adalah target retracement-nya saya pada video 13 Mei berada pada 250. Tetapi kemarin menariknya BRMS berhenti pada level 228, tepat pada saat tanggal terakhir masuknya saham ke dalam perhitungan Morgan Stanley Composite Index. Jadi dia hanya berhenti sampai di level 228. Nah, saya meyakini untuk BRMS ini sudah mulai memasuki ini namanya pattern 4. Gelombang wave keempat. Ya, jadi kalau saya bilang saya suggest untuk melakukan sell terhadap Unilever terhadap BRMS. BRMS di sell karena saya melihat BRMS akan mulai masuk akan meneruskan wave 4-nya, wave dasarnya di mana itu adalah wave 4 dan target saya BRMS akan ke level sekitar 160-an. Yang jelas BRMS akan masuk ke level di bawah 200 kembali. Oke, kemudian untuk MTDL review untuk tanggal 13 Mei. Target saya sebenarnya MTDL terkena ke level retracement-nya di 750. Akan tetapi kemarin MTDL tersebut hanya berhenti, ntar teman-teman cek ya. Target MTDL saya di 750 untuk sebelum masuk ke Morgan Stanley Composite Index, tetapi ternyata MTDL hanya berhenti sampai dengan 745. Begitu, teman-teman. Ya, itu level dari MTDL. Kemudian BBB. BBB ini menarik. Pada 13 Mei saya bilang BBB akan melakukan rebound dengan 2 katalis, yaitu katalis yang pertama adalah tadinya adalah BBB akan melakukan right issue, tetapi right issue-nya tertunda. Nah, kita pindah ke katalis kedua. Katalis kedua BBB adalah katalis kedua BBB adalah masuknya BBB ke dalam Morgan Stanley Composite Index juga. Karena saya petakan ini adalah wave 4A, ini wave 4B, dan ini wave 4C. Jadi sudah selesai nih, udah bottoming nih BBB. Jadi pada video 13 Mei saya bilang BBB akan mulai melakukan rebound-nya. Ya, teman-teman, BBB akan mulai melakukan rebound-nya dan kemudian kejadian. Ini rebound-nya BBB. Ya, kalau teman-teman lihat ini wave 4C, saya bilang dia akan melakukan rebound, dan ini adalah BBB per 31 Mei. Benar, dia melakukan rebound-nya. Nah, tapi apa yang akan terjadi? Saya melihat BBB sudah mulai memasuki pattern 1-2-3-nya ya, sebelum masuk ke full wave 5-nya. Full wave 5 yang selesainya. Jadi ini pattern 1, kemudian tertahan nih karena moving average 20,
Nah, kemudian BBB akan koreksi kembali dengan maksimum retrace mungkin kembali ke 1170 gitu. Jadi ini pattern 1 dan ini pattern 2-nya nih. Pattern 2-nya BBB. Expecting maksimumnya ada di 1170. Tapi tidak boleh mengalahkan wave 4C-nya. Begitu ya teman-teman. Saya prediksi BBB akan banyak melakukan sideways sampai keputusan mengenai right issue-nya BBB. Oke, jadi kejadian ya rebound-nya BBB. Memang kemarin saya tidak memberikan target price-nya, tetapi ini menarik nih, BBB akan mulai masuk ke fase pattern 2-nya sebelum mulai lanjut ke pattern wave 5 atau wave cycle elite wave terakhirnya BBB. Jadi ini wave 1, ini ntar ada wave 2, kemudian ada wave 3, baru dia akan ngejos ke wave 5 atau wave terakhirnya BBB. Mengenai BBB penjelasannya nanti teman-teman bisa akses di video di atas ini. Saya bahas detail dari segi fundamental dan technical analysis khusus untuk BBB. Kemudian untuk teman-teman, bonus sahamnya yang saya review adalah ada ASA. Ini adalah pattern pada saat 13 Mei. Ya, 13 Mei saya bilang ASA akan melakukan rebound. Meskipun saya, kalau nggak salah di 13 Mei saya bilang bottoming-nya ASA ada di 2 level nih. Kemungkinan terburuk ASA akan jatuh ke 1.600. Kalau saya nggak salah ya di tanggal 13 Mei. Tapi saya bilang ASA akan melakukan technical rebound-nya nih. Nah, mari teman-teman kita cek apakah benar itu yang kejadian. Yes, ini adalah pattern lengkapnya ASA. Ini adalah the whole set ASA turun, ini adalah wave 4-nya ASA. Dan ASA telah menyelesaikan wave turunnya. Wave 4 turunnya sudah diselesaikan ASA. Yaitu ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, dan ini adalah wave 4 dari ASA. Wave 4-nya itu pattern-nya adalah ada A, B, dan C. Dan yang menarik, ASA terlihat sudah menyelesaikan wave 5 turunnya ya teman-teman ya. Nih, ini wave 5 turunnya ASA. Dan ASA mulai masuk ke pattern 1, pattern 2, nah nanti tinggal pattern ketiganya ASA itu langsung terbang. Saya belum bisa memastikan apakah wave 5-nya ASA, wave 5 dari wave 4 ASA yang besar ya, adalah sudah bottom di 1910. Oleh karena itu rekomendasi saya untuk teman-teman juga bisa melihat di video saya, nanti saya kasih link mengenai ASA. Apakah memang nanti bottoming ASA itu saya suggest masuk di level 1900-an. Jadi nanti teman-teman bisa matchingin. Tapi yang jelas ini adalah wave 1 ya, wave 1-nya ASA dari wave 5-nya, kemudian akan masuk ke wave 52 di level ini sekitarnya, kemudian dia akan lanjut ke wave 3 yaitu wave kenaikannya ASA. Dan ASA akan mencoba menyelesaikan wave 5 besar terakhirnya. Jadi ini wave 4 dalam elite wave ini adalah wave 4-nya ASA nih, wave penurunannya ASA ya. Ini adalah wave penurunannya ASA, wave 4 yang besar, dan ASA akan menyelesaikan wave 5 besarnya dengan target ya nanti teman-teman bisa lihat pada video yang saya berikan di atas mengenai ASA, karena saya sedikit benar-benar mereview fundamentalnya ASA juga. Oke, sudah selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channelnya. Disclaimer informasi oleh ide investasi adalah, saya saat ini mempunyai posisi pada beberapa saham yang dibahas, tetapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan terbuka maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price dan asumsi diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data-data umum yang ada. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan nantikan kembali video dari ide investasi, dan jangan lupa like dan subscribe serta komen di videonya.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan salam ide investasi.